Film dimulai dengan seorang tentara bernama Karan yang diminta hadir dalam acara makan malam bersama Kapten Akbar dan beberapa tamu lainnya. Saat itu, Karan baru saja dipindahkan ke pangkalan tersebut. Kolonel Sunil menyambut Karan dengan hangat dan memperlihatkan berbagai piala serta penghargaan resimen. Kolonel Sunil menegaskan bahwa resimen mereka selalu menjadi yang terbaik. Karan diharapkan bisa dipercaya, bertanggung jawab, serta membanggakan nama negara. Setelah keluar ruangan, Karan tak sengaja menjatuhkan dompetnya. Di dalamnya terdapat foto seorang wanita cantik bernama Romi. Karan termenung sejenak lalu mengajak Kapten Akbar segera pergi. Di sisi lain terlihat seorang pembawa berita bernama Romi, orang yang ada di foto dalam dompet Karan. Setelah selesai siaran, Romi makan malam bersama sahabatnya, yaitu Rajib. Tiba-tiba Rajib mengungkapkan perasaannya dan mulai membicarakan soal pernikahan. Namun saat itu, Romi belum terpikirkan untuk menikah. Di rumah, Romi pun bercerita pada ibunya bahwa dia pernah menjalin hubungan dengan Karan. Mendengar itu, ibunya meminta Romi untuk melupakan masa lalu dan menerima Rajib. Sementara itu, Karan tiba-tiba melihat siaran televisi yang dibawakan Romi yang membuat suasana hatinya berubah. Akbar pun menyadari bahwa gadis itu adalah orang yang ada di foto dalam dompet Karan. Flashback ke masa lalu, dulu Karan hanyalah mahasiswa biasa yang cukup kaya dan pemalas, sedangkan Romi adalah mahasiswi yang aktif di berbagai kegiatan sosial, unjuk rasa, dan aksi kemasyarakatan lainnya. Suatu hari, Karan pergi ke rumah Romi dan mengadu ke ayah Romi bahwa Romi terlalu sering ikut aksi unjuk rasa. Ibu Romi yang juga mendengar aduan Karan hanya tertawa. Katanya, Romi mirip dirinya saat masih muda yang juga sering berurusan dengan polisi karena aksi sosial. Karan kemudian ditanya oleh ayah Romi apa tujuan hidupnya. Karan hanya diam, selama ini dia hanya menjalani hidup tanpa punya tujuan. Selanjutnya, ketika berkumpul bersama teman-temannya, Karan bercerita bahwa dia bingung soal masa depan. Teman-temannya lalu memberitahu impian masing-masing. Ada yang ingin jadi model, penguasa, dan tentara. Karan sangat terkejut temannya yang bernama Papres ingin jadi tentara. Menurutnya, kehidupan tentara sangat berat, sedangkan untuk bangun pagi saja dia tidak bisa. Mengetahui teman-temannya punya impian, Karan pun merasa tertinggal. Suatu hari dia melihat aksi perang di televisi yang akhirnya membuat Karan memutuskan untuk mendaftar ke Akademi Militer bersama Parpes. Karan ingin menjadi seorang yang berguna. Akan tetapi ternyata Parpes tidak jadi mendaftar militer karena ayahnya mengirimnya ke Amerika. Karan kecewa tapi pada akhirnya dia bertekad melanjutkan sendiri. Malamnya, Karan dimarahi oleh ayahnya yang tidak setuju dia mendaftar menjadi tentara. Menurut sang ayah, Karan sudah tidak waras. Karan kemudian bercerita pada Romi bahwa ini kali pertamanya dia punya tujuan hidup yang serius. Romi mendukung Karan, tapi dia juga menyadari bahwa kemarahan orang tua adalah bentuk kasih sayang. Karan akhirnya mengikuti ujian tertulis untuk masuk Akademi Militer. Siapa sangka, ternyata dia berhasil lolos dan sudah membayangkan 2 atau 3 tahun ke depan dia akan menikahi Romi. Romi sebenarnya kesal karena Karan membicarakan pernikahan dengan cara yang tidak romantis, tapi jelas terlihat jika keduanya saling mencintai. Di Akademi Militer, Karan harus bangun pagi. Tidak seperti hidup Karan biasanya, di Akademi Militer penuh aturan yang wajib dipatuhi. Pada hari pertama latihan, Karan tidak melakukan dengan serius sehingga dia mendapat hukuman berlari keliling lapangan. Lalu di hari berikutnya, meski cuaca sangat dingin, Karan tetap harus ikut latihan. Sebenarnya, latihan hari itu bukan hal sulit bagi Karan, tapi karena tidak fokus bahkan sempat melambaikan tangan kepada teman barunya, dia kembali dihukum. जेंटलमैन कैडेट करण शेरगिल। यस सर। तुम इसीलिए गिरे क्योंकि तुम दिमाग बना रखा तुम लोगों ने। आवाज सीरियस।
Saat malam hari, teman-temannya pun menyemangatinya. Namun baru 2 hari dia latihan, Karan memutuskan kabur dari akademi dan pulang ke rumah, yang mana hal itu justru membuat ayahnya marah. Karan tak sengaja mendengar ayahnya berkata bahwa dia tidak berguna. Karan kemudian pergi menemui Romi. Awalnya, Romi merasa senang melihat Karan. Tapi saat tahu jika Karan kabur dari akademi, Romi pun merasa sangat kecewa. Dia pun mengingatkan Karan tentang rencana dia yang ingin menikahinya. Bagaimana bisa dipercaya untuk berkomitmen jika menjalani pendidikan di akademi saja tidak bisa? Sejak saat itu, Romi menolak bertemu dengan Karan. Perasaan dikucilkan oleh ayahnya dan ditinggalkan orang yang dicintai justru membuat Karan bangkit. Dia kembali ke akademi dan menerima hukuman atas pelanggaran yang dia lakukan. Singkat cerita, akhirnya Karan resmi dilantik menjadi tentara nasional India. Meski ayahnya tidak bisa hadir, tapi ibunya dengan bangga menyaksikan Karan disumpah untuk menjaga kedaulatan negara. Di saat yang sama, Romi sudah menjadi seorang pembawa berita di stasiun berita global. Karan menghubungi Romi untuk memberitahu pelantikannya dan Romi pun ikut bahagia mendengar kabar itu. Mereka sempat berencana bertemu, tapi entah karena alasan apa, Karan memilih untuk melupakan Romi. हमें मिलना चाहिए। ये फैसला तुमने किया था, अब हमें दोबारा मिलना चाहिए। Kembali ke masa sekarang, di masa cutinya, Karan terlihat sedang berjalan-jalan bersama temannya. Saat itulah Karan mendapat kabar dari temannya bahwa Romi akan segera bertunangan. Karan tidak menyangka sekaligus harus menerima kenyataan bahwa Romi akan bersama orang lain. Tak lama setelah pulang ke rumah, Karan mendapat telepon dari atasannya. Izin cuti Karan dicabut karena ada situasi darurat dan Karan harus kembali bertugas. Setelah kembali ke markas, Karan dilantik menjadi kapten. Dia diberitahu bahwa Pakistan telah menyalahgunakan kepercayaan di wilayah perbatasan. Karan ditugaskan untuk merebut kembali wilayah perbatasan yang dikuasai pasukan Pakistan. Operasi perebutan kembali wilayah dilakukan dengan membentuk 4 tim. Mereka akan melakukan serangan acak agar musuh membalas, sehingga mereka bisa memetakan posisi senjata musuh. Rencana mereka berjalan dengan lancar. Setiap kelompok melaporkan titik serangan musuh dan jenis senjata yang digunakan. Hello Tiger, this is Team 2 here. Uठ के पीठ पर. Hello Tiger. Go ahead, Kaushal. Tima Sanghar market. Hello, Tiger. Oscar Tango 23 degrees. Distance 650. Reach per. Mission accomplished. Ternyata Romi juga datang ke perbatasan untuk meliput. Karan pun berusaha mengesampingkan perasaannya dan fokus pada tugas. Ketika pasukan India bergerak menuju medan perang, mental para prajurit diuji saat melihat banyaknya prajurit yang sudah gugur. Berita duka terus berdatangan mengabarkan beberapa tentara yang gugur di medan perang. Sebagai pembawa berita, Romi melaporkan situasi dari rumah sakit. Melihat para tentara gugur, dia mempertanyakan kenapa perang harus terjadi dan menganggap tidak ada keamanan dan kedamaian dengan perang. Seorang tentara yang mendengar perkataan Romi lalu menjelaskan dengan tegas bahwa justru para tentara itulah yang berjuang demi keamanan dan kedamaian rakyat sipil seperti Romi. Dia juga menjelaskan bahwa India yang diserang musuh bukan India yang memulai perang. Karan datang dan menenangkan suasana. Setelah itu, dia mengantar Romi ke penginapan, lalu mengucapkan selamat atas pertunangan Romi. Romi hanya terdiam dan langsung pergi. Setelah itu, Rajib tunangan Romi menghubungi dan melarang Romi meliput lebih jauh karena berbahaya. Dia bahkan meminta Romi berhenti bekerja setelah menikah. Romi tentu saja merasa sangat kecewa dengan sikap Rajib yang tidak bisa mendukung impiannya. Romi kemudian melepas cincin pertunangan mereka. Setelah sebelumnya mereka berhasil memetakan posisi dan senjata musuh, misi berikutnya adalah mereka harus merebut puncak gunung yang dikuasai. Medan yang mereka hadapi jauh lebih sulit dan setelah serangan sebelumnya, musuh akan menjadi lebih waspada. Karan mendapatkan surat dari temannya.
Di dalamnya tertulis bahwa Romy telah membatalkan pertunangan. Temannya berharap Karan dan Romy bisa bersatu kembali. Karan pun jadi bingung, haruskah dia terus ikut berperang dan mungkin gugur demi negara atau kembali untuk mendapatkan cintanya? Setelah berpikir, dia akhirnya memutuskan untuk tetap maju ke medan perang. Pertempuran terjadi pada saat malam hari. Naas satu persatu prajurit gugur termasuk Kapten Akbar, salah satu pemimpin regu yang dihormati. Malam itu mereka gagal merebut puncak. Karan cukup terpukul melihat rekan-rekannya yang gugur. Romy kemudian menghampiri Karan yang sedang sendirian setelah pertempuran. Jiwa Karan terguncang hebat. Dia teringat bahwa dulu dia tidak punya tujuan hidup. Tapi kini tujuannya jelas, dia ingin sampai ke puncak dan mengibarkan bendera India di sana. Kolonel Sunil kemudian mendapat perintah dari atasannya untuk menyerahkan misi berebutan puncak kepada resimen lain. Perintah itu datang dengan pertimbangan sudah banyaknya tentara mereka yang gugur. Namun Sunil bersikeras dan yakin timnya akan berhasil merebut puncak. Akhirnya Sunil diberi kesempatan selama 2 hari. Setelah memikirkan berbagai cara, Sunil mendapatkan celah. Dia menemukan satu titik yang tidak terlihat oleh pengawasan musuh. Namun jalur itu berupa tebing curam yang hampir mustahil untuk dipanjat. Namun mereka akan melakukan apapun peluang yang ada untuk menang. Sebelum pergi menjalankan misi, Karan terlebih dahulu menemui Romy. Mereka berdua saling mengakui perasaan rindu. Pertemuan itu bisa saja menjadi pertemuan terakhir mereka. Akan tetapi, Romy berjanji akan selalu menunggu kepulangan Karan. हो सकता है वापस नहीं। Malamnya, Karan menelpon ayahnya. Dia meminta maaf karena selama ini sering menyusahkan. Ayahnya yang dulu melarang masuk militer, kini merasa bangga memiliki putra pemberani yang berada di barisan depan medan perang. Ayahnya juga dengan bangga menceritakan tentang putranya kepada semua orang. Hari selanjutnya dengan pakaian serba hitam, pasukan berangkat menuju titik tujuan. Di tengah perjalanan mereka mendapatkan serangan. Dari 12 orang yang berangkat, hanya 6 yang bertahan. Beberapa rekannya mulai pesimis karena jumlah mereka yang jauh lebih sedikit dari musuh. Akan tetapi tekad Karan tidak luntur, tidak peduli jika rekannya tidak mau melanjutkan misi. Dia akan maju seorang diri. Semangat juang Karan yang besar akhirnya membuat yang lainnya malu dan memutuskan ikut melanjutkan perjalanan. Dengan susah payah mereka berenam berjuang menaiki tebing curam untuk sampai ke puncak. Malam harinya, sinyal tidak muncul dan markas tidak bisa menghubungi Karan dan rekan-rekannya. Namun Sunil yakin pasukannya masih hidup. Serangan dari bawah akan dilakukan pukul 4 pagi. Saat pagi datang, tentara India mulai menyerang dari depan untuk memberi kesempatan Karan dan rekan-rekannya menempatkan posisi. Setelah serangan singkat itu berhenti, kapten musuh merasa ada yang tidak beres. Benar saja, tak lama kemudian Karan dan rekan-rekannya langsung menyerang dari belakang. Saat itu, Sunil mendapatkan telepon dari atasannya yang menanyakan hasilnya karena sebelumnya Sunil hanya diberi waktu 2 hari. Untungnya di saat yang sama, mereka mendengar suara serangan di puncak gunung. Dari 6 yang menyerang dari belakang, tersisa 3 orang yang bertahan. Pagi harinya, ketika Sunil dan 2 rekannya yang selamat sedang menunggu bantuan datang, tiba-tiba musuh yang tersisa kembali menyerang. Untungnya, Karan berhasil mengalahkan mereka. Dengan tertatih-tatih, Karan berhasil mengibarkan bendera India. Melihat suar ditembakkan, Sunil mengerti bahwa India menang. ब्रिगेडियर पुरी को इन्फॉर्म कर दो। Singkat cerita, Karan sudah kembali ke kota. Dia disambut dengan bangga oleh ayah dan ibunya, dan juga Romy yang setia menunggunya pulang. Tujuan Karan telah tercapai. Kini tujuan Karan selanjutnya yaitu menikah dengan Romy. Film pun selesai.
Film ini mengajarkan bahwa hidup tanpa arah hanya membuat seseorang tidak berkembang. Ketika hidup memiliki tujuan yang jelas, maka setiap langkah yang dijalani akan terasa lebih berarti, terarah dan penuh semangat untuk terus maju.